Insya Allah yang membaca sholawat ini insya Allah akan tercegah daripada musibah-musibah yang turun, dan insya Allah akan diceritakan beliau. Tolong diperhatikan terutama untuk murid-murid Habib Ahmad, Habib Yayat dan lain-lain. Ini sholawat Ghausuz Zaman ini munculnya sudah lama. Waktu peristiwa meledaknya gunung di Bali, gunung apa itu? Gunung Agung Bali dulu. Nah, saya dapat ijazah ini dari almarhum Kiai Zainullah. Beliau dapat dari yang pertama kali dapat, pendiri pesantren Kaiton Probolinggo. Itu wali besar, ulama besar, Kiai Zaini Abdul Mun'im, sahabat dari datuk saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, sama-sama murid Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi Makkah. Kata beliau ada khilaf, ada yang mengatakan ini dikarang oleh Imam Ghazali, ada yang mengatakan dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi riwayat yang kuat Kiai ini dapat dari Wali Abdal dapat dari Qutbul Ghaus zaman itu. Makanya di sini ada kata-kata begini. Waj'alni fi qalbil insanil kamil wa habbibhu biyya wa arifni bi ghausiz zaman. Nah, itu masuk akal saya, berarti ini ada hubungan untuk mohon pertolongan dengan wali yang paling tinggi. Jadi aulia itu setiap zaman 124.000 ada pimpinannya, namanya Qutbul Ghaus. Setiap zaman ada. Meninggal ada yang ganti, meninggal ada yang ganti. Jadi kalau mengamalkan sholawat ini, satu, Anda akan dicintai Rasulullah SAW, sebab ada kata-kata waj'alni fi qalbil insanil kamil. Maknanya jadikan saya di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arifni bi ghaufiz zaman. Ya Allah, tolong beritahu saya siapa Qutbul Ghaus zaman ini. Wa awani. Jadi jangan dikira kita hidup ini di alam satu, tidak. Alam itu ada dua, ada alamul mulki, ada alamul malakut. Aulia itu ada, nggak ada aulia udah kiamat. Walaulahu bainal anami laduktikat jibalan wardan lirtikabil khatiyati. Kata Habib Abdul Haddad, kalau tidak ada para wali, hancur dunia ini. Gunung-gunung ini udah mulai ini. Udah mulai banyak bala-bala. Nah, tolong perhatikan cerita saya, kemudian saya beri ijazah, Anda menyebarkan. Ini penting ini, buat tolak bala ini. Terutama bulan Safar, terutama kalau bala dekat pemilu. Kalau udah dekat pemilu, muncul balak dadakan itu macam-macam. Termasuk bala Habib Ahmad foto sama salah satu paslon bala itu. Dari dulu Darul Hadis sama sini nggak ada, nggak ikut kanan, nggak ikut kiri. Kita lurus ikut Nabi Muhammad SAW. Kita doakan supaya presiden yang akan datang lebih baik, tapi tidak ada dukung kanan, tidak ada dukung kiri. Kita hanya mendukung La ilaha illallah Muhammadur. Nggak sengaja, itu bala itu. Coba udah baca sholawat ini, nggak ada foto itu, belum diamalkan. Saya ceritakan itu riwayat sholawat ya. Ini saya percaya dengan riwayat ini. Ini aneh ini cerita. Saya percaya dan mudah-mudahan Anda juga percaya. Jadi ada dulu itu wali namanya Kiai Hamid Pasuruan, terkenal kan Pak Hamid. Itu satu zaman dengan Kiai Zaini, satu zaman dengan abah saya Habib Abdullah dan datuk saya Habib Abdul Qadir. Tengah malam, pokoknya jam 12 ke sana, saya tidak tahu pasti jam berapa. Itu tahu-tahu Kiai Hamid sudah berada di mobil putih. Ini riwayat saya dengar dari almarhum Kiai Zainullah ya, muridnya Kiai Zaini.
Sudah di mobil putih di depan rumah Kiai Zaini. Kiai Zaini seperti orang kaget di dalam kamar, tahu-tahu keluar. Pas dilihat di depan, wah, Kiai Hamid ini. Kiai Hamid sendiri yang nyupir itu, nggak tahu itu mobil dari mana. Terus dibukakan pintu, suruh masuk. Masuk. Kiai Zaini masuk. Tahu-tahu dalam waktu yang sangat singkat sudah sampai di pertemuan para aulia yang dipimpin langsung oleh Qutbul Ghawth. Zaman itu, ini zaman sebelum Gunung Agung meledak gitu. Nah, kemudian wali-wali itu kumpul, ada isyarah bahwa Gunung Semeru Jawa Timur mau diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab terlalu banyak umat Islam yang berbuat dosa. Kalau sudah Qutbul Ghawth yang ngomong, nggak ada yang berani ngangkat kepala, nunduk semua. Keterangan di kitab-kitab Thariqah itu, siapa yang su'ul adab dengan Qutbul Ghawth dikhawatirkan imannya akan tercabut. Jadi wali-wali nunduk semua. Kiai Hamid ngacung. Kiai Hamid ngacung atau Kiai Zaini, salah satu. Kalau nggak salah Kiai Hamid yang ngacung. Kami mohon supaya kita bertawajuh kepada Allah agar bala dipindah, sebab kami masih mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Dua kiai itu yang dukung itu. Dah diterima sama Qutbul Ghawth. Akhirnya beliau berdoa supaya di Jawa Timur kan tempatnya orang-orang NU kan, Nahdlatul Ulama, orang-orang soleh. Ini zaman dulu ya, zaman masih baik, orang-orang masih baik dibanding sekarang. Itu saja sudah mau kena bala. Ada Qutbul Ghawth mengangkat tangan doa dirobah yang diledakkan Gunung Agung Bali. Selesai pertemuan itu muncul ini sholawat. Mana itu? Ini disebarkan oleh Kiai ini. Itu asal muasal munculnya sholawat ini. Sebarkan, siapa saja suruh baca, memohon kepada Allah Ta'ala supaya bala-bala diangkat. Nah, bisa kita renungkan itu zaman dulu gimana zaman sekarang. Zaman dulu yang maksiatnya masih sangat sedikit dibanding zaman kita sudah seperti itu. Karena itu tolong ini disebarkan. Mudah-mudahan umat Islam diampuni dosanya oleh Allah, diangkat bala dari umat Nabi Muhammad SAW. Atau minimal balak dipindah, jangan di umat Nabi tapi di yang lain-lain. Kalau memang harus jatuh, jangan di kita. Nah, besok saya anjurkan hadir di Maulid Habib Syekh, itu yang disebarkan sholawat Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Itu guru dari ayah saya, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Begitu. Ya Allah, besok yang akan memberi ijazah mungkin Habib Syekh atau siapa. Itu sholawat ringan, cuma 10 kali. Nah, kalau Habib Hussein beda lagi itu. Itu hatinya, kata abah saya dulu, semua aulia itu hatinya pasti bersih. Tapi ini satu ini terlalu bersih ini orang. Jadi ini hati wali kan bersih semua. Tapi ini lebih. Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid ini terlalu bersih. Saudara tahu sampai jadi wali amalannya apa? Kalau dapat uang, pergi ke pasar, beliau kan kasyuf itu. Orang-orang yang jualan tidak laku itu yang dibeli itu. Dibeli, dah. Habis uangnya, pulang. Dapat hadiah dari siapa lagi, ke pasar lagi. Mana nih orang-orang yang sedang dagangannya tidak laku itu. Itu yang dibeli. Karena itu kalau berasnya Habib Ahmad nggak laku, tolong dibeli. Perlu didukung gitu. Maulid biaya sendiri, kesian. Saya juga mau bilang, alhamdulillah, saya sudah lama tidak di sini. Ini Maulid sudah tersebar di Indramayu, ada maulidnya Habib Ahmad. Saya dengar saudara saya Buya Yahya juga sudah luar biasa, ada lagi Majelis Rasul. Semuanya tolong didukung, jadikan Indramayu dari desa ke desa penuh dengan maulid, penuh dengan sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Tempat yang paling cepat untuk mengangkat musibah bala adalah maulid dan sholawat ala Rasulullah SAW. Dulu saya pertama kali masuk ke sini itu masih di teras rumah, majelisnya sedikit yang hadir itu. Alhamdulillah tambah pindah ke
masjid, sekarang pindah ke sini. Kalau bangunan, jasanya beliau, Habib Usman. Bukan Habib Ahmad. Ini mah bagian teriak-teriak aja ini. Ini kalau bangunan ini, mudah-mudahan banyak umur, rezekinya diluaskan. Tahun depan saya ke sini, bangunannya mudah-mudahan tambah banyak lagi. Yang hadir tambah banyak. Yang saya inginkan, Indramayu semua ahlul maulid. Ahlus salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kepada aulia. Juga perlu diketahui malam ini selain maulid juga acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan semua wali-wali Indramayu. Sebab saya nggak ngerti nih, ini Indramayu dengan Cirebon kan gandeng. Kenapa orang Cirebon senang ziarah wali, orang sini kok tidak? Ini kenapa? Nggak ngerti saya. Wallahu alam, apa karena tanahnya, bagaimana? Wallahu alam. Tapi perlu dihidupkan. Ini maulid sudah, sholawat sudah, tinggal haul ini kurang di sini. Perlu diperbanyak. Kalau haul para aulia, di sini banyak walinya. Orang-orang saja tidak tahu makam-makam aulia banyak. Wali-wali besarnya juga banyak. Jadi tetap kita tahlil singkat untuk Sultan dan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan semua aulia Indramayu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la